Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemat bagi para sedulur YouTube, seperti biasa para sedulur YouTube ketemu lagi dengan saya Wijanarko. Di pagi hari ini saya ingin menyapa para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa teman-teman, saya ingin ngajak teman-teman untuk ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Di saat memang sekarang kalau di media sosial ini banyak informasi-informasi yang sebetulnya menurut saya nggak begitu bermanfaat untuk kita ya. Berita tentang politik lah, tentang berita-berita tentang kriminalitas, tentang ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang memang kemudian sepertinya kita menonton itu tiap saat dan keluar masuk di alam pikiran kita, sehingga kadang-kadang mungkin saya pikir pikiran kita itu penuh dengan hal-hal yang sebetulnya nggak begitu bermanfaat untuk kita. Makanya saya sempatkan ini untuk ngajak teman-teman ngobrol hal-hal yang bersifat religius, mana kalaupun kita cuma ngobrol-ngobrol tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar kita kumpul-kumpul ngobrol, itu kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pagi hari ini teman-teman saya ingin ngajak teman-teman ngobrol sedikit, yaitu seputaran tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Jin, yang mana di masyarakat ya, itu surat Al-Jin ini ada banyak pendapat gitu kan. Dulu saya waktu kecil sering dengar orang mau ketemu jin, mau menghadirkan jin itu sholat malam, kemudian tiap sholatnya kemudian mengamalkan membaca surat Al-Jin gitu kan. Di beberapa pendapat memang seperti itu ya di kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Dulu saya sering dengar seperti itu. Surat Al-Jin ini sebetulnya bisa menghadirkan bangsa jin ke dimensi manusia gitu kan. Suatu surat yang kemudian di Al-Quran yang dianggap bisa sebagai fasilitator untuk kemudian manusia berhubungan dengan bangsa jin. Nah, ini sebetulnya pendapat-pendapat seperti itu, saya pikir ini pendapat yang salah kaprah dari orang-orang yang memang wawasannya kurang ya teman-teman. Karena dulu saya juga pernah mendengar hal seperti itu langsung dari tetangga saya waktu saya duduk di Lampung. Dan setelah saya besar tuh jadi saya malah takut gitu kan kalau mau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di situ surat Al-Jin. Baru ketika saya kemudian udah dewasa dan ketika saya baca surat Al-Jin itu baru saya tahu selama ini, waduh, ini memang selama ini saya juga diberikan informasi yang salah, suatu kebohongan yang menurut saya kalau hal-hal seperti itu yang kemudian diinformasikan oleh orang-orang tertentu yang wawasannya kurang. Sekarang kita akan bahas bahwasanya surat Al-Jin itu seperti apa sih isinya itu kan, dan tentang apa sih, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah suatu message, suatu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya, yang melewati diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Langsung aja kita akan coba bedah surat Al-Jin. Kita akan surat Al-Jin cukup nanti kita mungkin sekitar dari ayat 1 sampai ayat 8 nanti ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba kita bahas surat Al-Jin yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, yang artinya sebagai berikut. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin, telah diwahyukan, katakanlah olehmu Muhammad bahwasanya telah diwahyukan kepadamu ada segerombolan daripada makhluk jin yang mendengarkanmu ketika engkau membaca Al-Quran. Faqul inna sami'na qur'anan ajaba, dan mereka kemudian berkata, ini loh, sungguh kami mendengar Al-Quran yang ajaib. Nah, ini kemudian dilanjutkan di surat yang kedua,
yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk pada jalan yang kebenaran, jalan yang lurus. Fa amanna bi, dan kami beriman kepada kitab tersebut, pada pencipta daripada Al-Qur'an tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa amanna bi, dan kami kemudian beriman dengan hal tersebut, pada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensekutukan Rabb kami kepada sesuatu pun. Sampai ayat ke-1 sampai 2 coba kita bahas. Jadi teman-teman, riwayatnya ini adalah ketika ayat ini turun adalah ketika waktu itu Nabi Muhammad waktu itu sedang di kota Mekah, ya, masih di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad ini kemudian waktu itu masih tinggal di kota Mekah. Pada suatu saat Nabi Muhammad ini masih di sebuah kota namanya Nakhlah. Kemudian beliau mengadakan perjalanan untuk menuju sebuah pasar namanya Pasar Ukas. Nah, perjalanannya itu malam hari dengan beberapa sahabat. Kemudian sebelum menyampai ke Pasar Ukas, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan ibadah sholat subuh ketika menjelang subuh. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW yang selaku imamnya, ya, di situ, ya. Di sini bertepatan dengan hari itu, ya teman-teman. Di alam jin itu sebenarnya terjadi kegaduhan gitu kan, terjadi sesuatu yang aneh di alam jin. Yaitu di alam jin, dahulu jin itu, bangsa jin itu bisa mencuri berita di langit, ya, berita ataupun pembicaraan malaikat, berita-berita yang diberikan Allah, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya tentang hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, para bangsa jin itu biasanya bisa menguping gitu kan, bisa mencuri berita yang kemudian mereka akan ambil berita itu, mereka akan informasikan kepada para wali mereka, ya, itu, ya, yaitu para kahin ataupun dukun yang ada di muka bumi. Nah, bertepatan dengan hari itu mereka tidak mampu lagi, mereka tidak dapat lagi untuk mencuri berita di langit. Sekarang memang di langit kemudian ada penjagaan yang ketat dan ada panah-panah api yang menyerang mereka ketika mereka berusaha mencuri berita di langit. Hingga mereka pun mengadakan rapat besar ini, para bangsa jin, ya, ketua-ketua para bangsa jin. Kemudian mereka sepakat untuk memerintahkan semua bangsa jin untuk mencari apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Maka diutuslah beberapa bangsa jin ini kemudian bersepakat untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia di dimensi manusia untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi gitu kan. Nah, kemudian ada segerombolan bangsa jin yang kemudian menuju ke kota Mekah. Kemudian mereka mengintai, melihat nih Nabi Muhammad lagi mengimani para sahabat-sahabat sholat subuh. Dan mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian tertegun dan mereka pun kemudian diriwayatkan berkata pada kelompoknya, salah satu dari mereka, sungguh gitu kan, demi Allah katanya, bahwasanya ini yang menyebabkan kemudian kita nggak bisa mencuri dengar daripada berita-berita langit. Dan kemudian mereka menyatakan mereka beriman kepada yang menciptakan bacaan tersebut, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walan yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika itu turunlah wahyu surat Al-Jin kepada Nabi Muhammad. Jadi jelas, ya, ini menceritakan, surat Al-Jin menceritakan ketika suatu masa bangsa jin itu tidak bisa mencuri berita di langit. Dan menceritakan juga poin keduanya adalah ketika segerombolan bangsa jin kemudian menyatakan beriman kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu, kepada Islam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala kan. Dan mereka pun balik ke kampung halamannya, ceritakan, berkata pada sanak famili mereka, pada kerabat mereka di alam jin, dan kemudian menyatakan, mengajak kemudian beberapa bangsa jin pun mengikuti mereka, kemudian masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ketiganya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhudha sahibata wala wala. Dan bahwasanya sungguh gitu kan, kami tahu maha tinggi dan maha besar gitu kan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ma takhudha sahibata wala wala. Sungguh beliau Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil istri dan anak. Memang yang
bangsa jin aja ini ya teman-teman, kita sangat naik loh, kemudian tangan manusia ada yang seperti itu kan. Ini dikatakan bahasanya bahwa bangsa jin gitu kan, yang mereka tahu tentang hal-hal yang gaib gitu, karena mereka tinggal di alam gaib, menyatakan mata khoda soibata wala walad gitu kan. Allah Subhanahu wa taala ini nggak punya istri dan juga nggak memiliki anak gitu kan, nggak diperistrikan dan tidak diperanakkan kan. Dilanjutkan wa annahu kana yautuna wa annahu kana yaqulu samuna ala Allahi satoto. Dan sungguh katanya para dulu ada para bangsa jin yang memang bodoh gitu kan, yang memang akal pikirannya kurang, dulu berkata yang tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang tentang hal-hal yang enggak, yang berlebihan ya gitu kan, yang maksudnya yang enggak senonoh gitu kan. Wa annahu yaqulu safiuna ala Allahu satoto gitu kan. Ya enggak pantas gitu, sungguh ada orang-orang yang bodoh dari kalangan bangsa jin dulu yang berkata tentang hal-hal yang tidak pantas tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan oleh mereka gitu kan. Kemudian dilanjutkan wa anna dhana alang takulal insu wal jinnu ala Allahi kadziba. Dan sungguh kami mengira bahwasanya enggak akan ada bangsa manusia dan bangsa jin yang kemudian berkata dusta tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya memang kalau dari hati kecil memang kita kan memang baik bangsa jin ataupun bangsa manusia ketika di alam roh sebelum dihadirkan ke dalam kehidupan di muka dunia ini ya kita udah menyatakan kan, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita gitu kan. Jadi kemudian di alam dunia kita dibesarkan gitu kan oleh lingkungan, tiap lingkungan dan orang tua yang berbeda, itulah yang membentuk kita gitu kan. Dilanjutkan di ayat ke-6 wa annahu kana rijalun minal insi yauduna bi rijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh dulu ada sekelompok bangsa manusia yang kemudian memohon perlindungan kepada sekelompok ataupun segerombolan bangsa jin, dan enggak lain fazaduhum rahaqa. Para bangsa jin itu kemudian menambah sesat daripada bangsa manusia yang minta perlindungan pada bangsa jin. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala jelas ya, bahwasanya ini jelas kalau dulu ada segerombolan lelaki dari bangsa manusia memohon perlindungan pada lelaki bangsa jin, dan sungguh kemudian para bangsa jin malah nambah. Artinya di sini nasihat sudah jelas. Kalau kemudian kita bersekutu gitu kan, mohon perlindungan gitu kan, meyakini dari makhluk gaib dari bangsa jin, katakan di sini fazadum rohako, dulu malah nambah sesat, itu manusianya ditambah sesat, itu kan. Nah ini diberitakan memang dulu ketika para kabilah bangsa Arab melakukan perjalanan jauh untuk biasanya berdagang, berniaga gitu kan, ketika mereka kemudian beristirahat di suatu lembah, suatu tempat, biasanya di situ mereka meyakini ada danyang atau penunggunya. Kemudian mereka memberikan persembahan semacam sesaji biar mereka tidak diganggu oleh para bangsa jin di situ. Nah itu kemudian bangsa jinnya tambah berani kepada gerombolan manusia yang minta perlindungan. Ini riwayat dari ayat tersebut ya. Dan gak lain hal yang seperti itu di firman ini menambah sesat para bangsa jinnya, akan nanti tambah berani gitu kan, tambah memiliki kekuatan untuk menambah sesat manusia-manusia yang kemudian meminta perlindungan gitu kan, memberikan sesaji, persembahan atau mohon perlindungan kepada para laki-laki dari bangsa jin. Dilanjutkan wa annahum tonu kama tonatum ala yab'asallahu ahadatan. Sungguh bahwasanya kami dari para bangsa jin tonu kama tonatum, mengira bahwasanya para bangsa jin itu memiliki dugaan yang sama para penduduk Mekah, bahwasanya Allah yab'asallahu ahada, bahwasanya Allah itu tidak akan membangkitkan seseorang nabi dan rasul pada waktu itu gitu kan, tidak akan membangkitkan nabi dan rasul satu pun gitu kan. Ini membantah gitu kan, mereka nggak percaya gitu kan, seperti perkiraannya orang-orang Mekah dulu kan, mereka juga nggak yakin kalau Nabi Muhammad SAW itu nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muliyat harosan
sadida wa suhuba, dan kami sudah berusaha untuk menyentuh gitu kan, meraba-raba langit, fawajadnaha, dan kami menemui pada di dinding-dinding langit tersebut melihat harusan dipenuhi oleh penjagaan, melihat harusan sadida gitu kan, penjagaan yang keras gitu kan, usuhuba, dan panah-panah api di situ kan. Wa annahu kana naqutu minha maqaida lisam'i famay yastami illahu sihaba rasoda, dan kami juga dulu pernah menempati beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar, untuk mendengarkan berita-berita langit. Tapi kalau kami melakukannya sekarang, di situ ada panah-panah api yang mengintai. Nah, ini juga kan, artinya ini pernyataan dari para bangsa jin bahwasanya setelah Al-Quran ini turun, mereka juga mendapati di langit itu penuh penjagaan yang keras, tidak wasuba, dan kemudian panah-panah api yang mengincar mereka, dan bahwasanya mereka juga mengakui bahwasanya dulu pernah menempati beberapa tempat di langit gitu kan, lisak maqaida lisam, untuk mencuri dengar berita, fama yastamilahu sihaba rosoda, dan kalau kami melakukannya itu sekarang sungguh ada panah api yang mengintai gitu kan. Yang dikatakan memang kalau menurut Nabi Muhammad SAW itu berupa kalau malam ada meteor, itu adalah panah-panah api yang kemudian mengejar para bangsa jin yang memang tetap nggak pantang menyerah ya, dari golongan bangsa setan yang untuk mencuri dengar, mencuri berita dari berita-berita langit yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada para malaikatnya. Sampai sekarang kan kalau kita lihat meteor itu diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah panah-panah api yang mengejar para bangsa setan yang sekarang berusaha mencuri dengar, kemudian kalaupun mereka dapat sedikit gitu kan, mereka akan beritakan kepada para wali mereka, yaitu para kahin atau dukun yang ada di muka bumi, yang memang sudah dicampur satu berita dicampur dengan 1000 kebohongan gitu kan. Itulah mereka kemudian bisa mulai meramal-ramal gitu. Nah ini teman-teman, jadi intinya setelah kita bedah ini tadi surat Al-Jin 1-8, semoga teman-teman mulai ngerti gitu, nggak perlu takut itu membaca surat Al-Jin, karena ini firmannya tentang cerita dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang segerombolan bangsa jin yang kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada, masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka balik ke kampung halamannya di alam jin, mereka pun kemudian memberitakan hal tersebut kepada kaumnya gitu kan. Nah ini bagus ya teman-teman, kalau teman-teman menemui gitu kan tempat-tempat yang angker ataupun orang yang mengalami gangguan bangsa jin gitu kan, kalau kita bacain kemudian kita niatkan untuk menyadarkan, memberikan peringatan kepada bangsa jinnya, saya pikir ini salah satu surat yang pilihan gitu kan. Memang kemudian Nabi Muhammad juga ketika ada yang orang mengalami gangguan bangsa jin, ini salah satu pilihannya ya, dari ayat 1 sampai dengan 10 ya. Pastinya kalau mereka mendengar itu, kalau menurut pengalaman saya pribadi sendiri juga, mereka itu kalau kita bacakan ayat suci Al-Quran itu seperti melihat flashback video gitu kan, flashback gitu kan. Biasanya mereka juga ngerti itu, kayak melihat film gitu kan, apa yang kita bacakan. Jadi kalau kita ini nggak perlu takut, ini bukan sesuatu yang mistis, sesuatu yang memang digunakan untuk berhubungan dengan bangsa jin, sesuatu untuk memanggil bangsa jin, itu informasi-informasi yang salah kaprah gitu kan. Oke teman-teman, semoga informasi saya ini bermanfaat. Saya akan selalu berusaha untuk mendoakan teman-teman yang nonton video saya, karena saya yakin segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik istri, anak, keturunan, kemudian harta kekayaan, sawah ladang, sampai kemudian jabatan dan kedudukan, itu isinya fana. Dan yang amal kebaikan, amal pahala, amal soleh yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal adanya gitu kan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.